Halo. Ya, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat-sehat ya tahun baru ini. Iya, Udah liburan? udah kayaknya. Udah. Enggak. Kok kayaknya? Oke. Baik, untuk mata kuliah fungsi kompleks, mungkin ada satu materi lagi ya yang kemarin agak kelewat, harusnya sebelum integral itu ada transformasi elementer. Belum ya? Seingat saya belum. Oke, saya share dulu materinya. Ini belum ya? Belum ya? Oke, baik. Langsung saja ya. Jadi materi hari ini yang akan kita bahas itu adalah transformasi elementer. Nah, transformasi seperti yang mungkin kalian sudah mengenal ya. Ada beberapa transformasi di fungsi apa namanya real, seperti ada yang disebut dengan translasi, lalu refleksi, rotasi, dan dilatasi ya. Nah, itu kan jenis transformasi yang ada di fungsi real. Translasi artinya perpindahan, pergeseran. Kalau refleksi berarti perubahan oleh pencerminan ya. Lalu kalau rotasi adalah perputaran dan dilatasi adalah penskalaan. Nah, ini akan sedikit berbeda dengan transformasi pada fungsi real. Kalau di fungsi kompleks, nah dia ada 3 ya. Jadi yang pertama itu ada yang disebut dengan transformasi linear. Lalu yang kedua ada transformasi kebalikan, dan ada transformasi bilinear. Linear, kebalikan, dan bilinear. Nah, jadi ini kita akan bahas 3 transformasi yang ada di fungsi kompleks. Oke, baik, langsung saja. Nah, yang pertama, jadi pada bagian ini kita akan membicarakan arti geometri fungsi kompleks ya. Suatu fungsi dapat dipikirkan sebagai suatu proses bahwa sebagian dari Z itu dipetakan ke bagian bidang W. Hal ini menjelaskan istilah pemetaan dan transformasi sebagai nama lain untuk suatu fungsi f yang memetakan Z0 ke W0. Peta dari Z0 dibawa oleh F ya, adalah W0 dan Z0 adalah prapeta dari W0. Keadaan seperti ini yang mendasari pembahasan mengenai transformasi elementer. Nah, transformasi yang berbentuk W sama dengan FZ sama dengan AZ ditambah B, di mana si A dan B-nya adalah anggota bilangan kompleks, itu disebut dengan transformasi linear. Jadi kalau ada suatu fungsi kompleks, dia dipetakan gitu ya, dipetakan oleh suatu fungsi AZ plus B. Nah, ini kan bentuk linear ya, fungsi linear. Maka si fungsi ini dia disebut dengan transformasi linear. Jadi inilah yang disebut dengan transformasi linear. Nah, kita perhatikan contoh berikut dulu ya. Misalkan ada fungsi fz sama dengan iz. Dengan z adalah bilangan kompleks, x ditambah y. Maka fz
itu sama dengan I dikali IZ sama dengan I dikali X tambah Y sama dengan, ini dioperasikan saja ya, I dikali X, IX, I kali IY, I kali I berarti min 1 kan, jadi min Y plus IX. Nah, kalau kita cari modulus dari I itu ya sama dengan 1. Dan argumen dari I, itu adalah pi per 2. Nah, silakan dicek kembali ya. Argumen itu apa? Argumen itu kan dia adalah sudut ya, gitu. Sudut yang dibentuk. Nah, lalu fungsi fz itu sama dengan IZ. Bila dituliskan dalam bentuk pengaitannya, nah diperoleh Z gitu ya. Z ke IZ Kx ditambah IY itu dia akan menjadi U ditambah IV itu sama dengan min Y ditambah IX. Hal ini memperlihatkan bahwa setiap titik X, Y di bidang Z itu ditransformasikan oleh FZ oleh FZ sama dengan IZ ke bidang W di titik min Y, X. Nah, hal ini transformasi ini sesuai dengan rotasi 0, pi per 2 gitu. Nah, kan kita tahu ya di fungsi real ketika ada titik X, Y. Nah, ini menjadi min Y, X. Ini kan hasil rotasi dia. Ini dirotasi. Dirotasi oleh apa? Nah, pusatnya di 0,0 dan besar rotasinya. Nah, itu adalah 90 derajat kalau ini. Nah, kita tahu. Nah, ini memang agak sedikit berkaitan ya dengan jenis transformasi di fungsi real. Nah, jadi rotasi. Nah, masih ingat rotasi pusat di 0,0 dan sudut 90 derajat, maka matrik transformasi itu apa? Masih ingat nggak? Nah, ini adalah matrik transformasinya itu adalah cos alfa ya, jadi cos 90 min sin alfa. Nah, sin 90 cos 90. Nah, ini sama dengan apa? Cos 90 0 kan? Ini min 1, ini 1, ini 0. Nah, jadi si X, Y kalau ditransformasi oleh matriks transformasi ini, nah ini kan tinggal dikalikan saja gitu ya. Nah, kalau dikalikan dengan ini, maka akan menghasilkan, coba, sama dengan apa? Pakai operasi matrik. 0 kali X, 0. Min 1 kali Y berarti min Y kan? 1 kali X, X. 0 kali Y, 0. Nah, ini kan. Dari asalnya X, Y, ini kan bisa ditulis seperti ini ya. XY jadi min Y, X. Nah, jadi transformasi oleh si fungsi IZ itu ke bidang W itu sama aja dengan transformasi yang sesuai dengan rotasi gitu. Rotasi yang berpusat di 0,0. Jadi ini notasi penulisan 0, pi per 2 itu maksudnya dia rotasinya berpusat di 0,0 dengan sudut putar itu pi per 2, 90 derajat. Gitu. Oke. Nah, jadi kadang transformasi linear itu di fungsi kompleks gitu ya, dia bisa sesuai dengan transformasi rotasi gitu ya, rotasi ataupun transformasi translasi nantinya. Nah, jadi
transformasi linear itu bisa sama saja nanti itu dengan transformasi rotasi atau ya refleksi pada fungsi real gitu ya yang kita sudah tahu perubahannya seperti apa. Nah, oke. Nah, jadi ini adalah rotasi berpusat di 0,0 dengan sudut putar pi per 2. Nah, jadi secara umum fungsi W sama dengan FZ sama dengan A kali Z AZ dengan A-nya tidak sama dengan 0, itu akan mentransformasikan Z ke bidang W dengan cara merotasikan. Nah, gitu ya. Jadi pada fungsi kompleks, ketika ada suatu fungsi, gitu ya, ada fungsi transformasi nih, FZ sama dengan AZ, transformasi linier berbentuk AZ. Maka transformasinya itu sama aja dengan cara merotasikan si Z gitu ya sebesar argumen dari A, atau R, atau rotasi tadi di 0,0 dengan sudut putar pi per 2 gitu. Dan dilatasi oleh faktor ini si A ya. Nah, jadi modulus A-nya atau dilatasi D. Nah, ini juga sama. Oh, ini artinya dia rotasi dan dilatasi dia punya pusat ya. Pusat apa namanya? Katakanlah pusat perubahannya gitu ya. Pusat transformasinya. Ada yang berpusat di 0,0, ada yang di seberang titik A, B. Nah, ini pusatnya di 0,0 dengan dilatasi sebesar gitu ya, dengan skala dilatasinya. Dilatasi itu disebut tiga pengskalaan. Dia bisa membesar, mengecil. Nah, dengan nilai skalanya itu adalah modulus A. Mutlak A. Faktor dilatasi mutlak A ini menentukan jenis transformasi Z ke bidang W, yaitu, jika mutlak A sama dengan 1, maka Z ditransformasikan ke bidang W dengan rotasi. Nah, dengan rotasi berpusat di 0,0 dengan sudutnya argumen dari A. Argumen dari A. Argumen dari A. Nah, sedangkan jadi argumen dari A itu ya sudut ini A ini kan 1 ya. Berarti berapa sudutnya yang bernilai 1 itu? 90 ya. Nah, ini kan sama dengan cos theta ya. Argumen A itu sama dengan cos. Nah, berarti ini sama dengan 90 derajat. Nah, jika si modulus A itu besar dari 1, maka si Z itu ditransformasikan ke bidang W dengan rotasi 0, argumen A, kemudian dilatasi. Nah, kemudian diperbesar. Oleh faktor ya si modulus A ini yang lebih besar dari 1. Artinya kan kalau modulus A sama dengan 1 gitu ya. Jadi dilatasinya itu kan dia sama dengan artinya tidak ada perubahan gitu ya. Si skalanya itu kan kalau skalanya 1 nih. Jadi si benda itu, si unsur itu kan tidak membesar ataupun mengecil. Karena dikalikan dengan 1. Pengskalaan itu sama aja istilahnya dengan perkalian karena memang operasinya hanya dikalikan saja. Nah, kalau skalanya itu lebih besar dari 1 pasti membesar. Kalau skalanya antara 0 sampai 1 pasti mengecil. Misalkan skalanya itu setengah, dia mengecil kan? Si benda itu mengecil setengahnya gitu ya. Nah, kalau lebih dari 1 pasti akan membesar. Kalau sama dengan 1 berarti ya dia nggak ada perubahan si besarnya gitu ya, si unsur itu. Nah, tapi kalau lebih besar dari 1 skalanya, maka setelah dirotasi oleh pusat
rotasi 0,0 dengan sudutnya argumen A, kemudian diperbesar oleh faktor skala ini A. Kalau kurang dari 1, kurang dari 1, nah ini kan mutlak A kurang dari 1, gitu ya. Mutlak A itu kurang dari 1, maka Z itu ditransformasikan ke bidang W dengan rotasi ini, kemudian dilatasi. Nah, pasti kalau kurang dari situ, kalau kurang dari 1 itu pasti dia akan mengecil. Nah, diperkecil oleh faktor mutlak A atau modulus A ya, kurang dari 1 itu. Tuh ya. Nah, apabila bidang Z dan W itu diimpitkan, nah, maka secara geometris transformasi W sama dengan FZ yang didefinisikan sama dengan AZ itu diperlihatkan pada gambar berikut ini. Nah, ini Z ya, misalkan ini Z. Argumen Z-nya ya ini dia. Ini argumen Z. Ini sudut ya. Ini Z, argumen Z itu berarti sudut yang dibentuk oleh si Z itu dengan sumbu X di sini. Nah, oke. Nah. Untuk transformasi W, nah sama dengan AZ ditambah B, nah dapat dipikirkan secara dua transformasi. Nah, dua transformasi. Jadi W sama dengan AZ ditambah B. Berarti itu bisa dimisalkan, diasumsikan di sini ada dua jenis transformasi. Yang pertama adalah transformasi AZ. Nah, berarti yang tadi ya, transformasi linear tadi AZ itu. Kalau dia akan bisa jadi transformasi AZ tadi itu dia akan sesuai dengan rotasi gitu ya, sesuai dengan rotasi di pusat 0,0 dengan argumen dari A. Nah, di sini kan ada plus B ya. Nah, ada plus B. Jadi secara berurutan si transformasi ini, nah misalkan yang pertama ditransformasikan oleh AZ. Nah, kita misalkan saja AZ itu sama dengan S. Dan W sama dengan S ditambah B. Berarti nanti gitu ya, setelah ditransformasi oleh AZ, nah nanti transformasikan oleh si ini nih, S ditambah B. Nah, kalau ada penjumlahan itu tambah B, ya sesuai. Artinya si unsur itu kan dia akan bergeser ya. Ini ada fungsi nih, ditambah B. Nah, kalau B-nya positif, dia akan bergeser. Kemana? Kalau positif, dia akan bergeser ke kanan. Kalau negatif, dia akan bergeser ke kiri. Kan gitu ya. Tambah B. Contoh. Nah, temukan bayangan dari S aksen dari persegi S dengan titik pada 1 plus 1, 2 plus 1 plus I, 2 plus I, 2 plus 2I, dan 1 ditambah 2I. Di bawah parameter permetaan linier. Nah, pemetaan linier Z ditambah 2 min I. Z ditambah 2 min I. Nah, di sini kita akan menunjukkan S dan S aksen pada bidang kompleks. Pemetaan T adalah, T ini adalah pemetaan translasi. Ya, adalah pemetaan translasi. Nah, jadi silakan kalau kalian agak lupa-lupa lagi, kalian bisa coba baca-baca lagi ya materi transformasi di fungsi real ya. Kalau nggak salah itu dipelajari di kuliah apa ya?
Ini sebenarnya pelajaran dari SMA sudah dipelajari ya. Aljabar kalau nggak salah. Nah, jadi di sini dapat ditentukan dengan mengikuti identifikasi. Nah, misalkan si B itu sama dengan X0 ditambah Y0 sama dengan, nah kan tadi ya, ini kan yang berbentuk A, Z plus B. Nah, ini kan yang berbentuk A, Z plus B, di mana si B-nya adalah 2 plus I, 2 min I. B sama dengan 2, nah, min I, 2 min I, ya bisa kita tulis 2 ditambah I min 1, kan gitu ya. Sehingga ini kan berbentuk X ditambah Y. Nah, berbentuk bilangan kompleks. Bila bagian realnya 2, bagian imajinernya min 1. Sehingga nah, titik vektor pada 2, min 1 untuk setiap titik di S. Sehingga himpunan titik-titik vektor adalah S aksen. Adalah bayangan dari S di bawah T. X aksen adalah persegi dengan titik-titik pada T 1 ditambah I. Nah, 1 ditambah I. Nah, jadi ingat apa namanya? Translasi itu dia hanya cukup ditambahkan saja gitu. Operasinya itu cukup ditambahkan saja. Nah, ingat ya. Jadi kalau ada misalkan ini X, Y, ini ditranslasi oleh AB, maka si hasil translasinya itu, misalkan ini A adalah X, Y, maka A aksen, jadi hasil translasi oleh A, B ini ya tinggal dijumlahkan saja ini. Ditambah dengan A ditambah B. Nah, karena dia translasi itu artinya pergeseran. Pergeseran itu kan hanya ditambahkan saja. Misalkan X bergeser sejauh A, ditambahkan A. X tambah A, ya tambah B. Nah, itu saja. Jadi ini 1 tambah I, nah tinggal ditambahkan saja 2 min I. Nah, 2 min I, berarti sama dengan 3. Gitu ya. 2 ditambah 2 I, nah, ditambah 2 min I. Ini tinggal dijumlahkan saja nih. 1 ditambah 2, 3. Gitu ya. I ditambah min I, ya habis kan. I kurangi I habis. Gitu ya. Nah, seperti itu. Oke? Paham ya? Nah, ini kan Z ditambah 2 min I. Nah, tadi oh ya, di sini belum dijelaskan ya. Transformasi oleh Z-nya mana? Nah, di sini kan si A-nya itu 1 dia. AZ, A-nya di sini kan 1. Artinya dia nggak akan berubah. Nilainya itu dia nggak akan berubah. Nggak ada perubahan gitu ya. Karena kan si modulus A-nya itu kan 1. Nah, kalau 1 itu ya dia nggak ada perubahan. Nggak akan membesar atau mengecil. Berarti di sini besarnya itu besar perseginya itu akan sama gitu ya. Jadi kan ini AZ, nah, tadi ingat. Nah, di sini nih. Ini kan sama dengan 1. Dia nggak akan ada perubahan membesar atau mengecil gitu ya. Jadi si luas atau si besar perseginya itu dia tetap, yang berubah itu hanya posisinya saja. Gitu. Hanya posisinya saja. Oke. Nah, contoh lain, misalkan tentukan peta dari kurva Y sama dengan X kuadrat oleh transformasi W sama dengan 2 IZ ditambah 1 min I. Nah, penyelesaian. Oke. Argumen 2I. Nah, argumen 2I itu sama dengan arcus kotangen 0. Sama dengan arcus dari kotangen 0 itu sama dengan berapa? Sama dengan pi per 2. Gitu ya, sama dengan arc
kotangan 0. Jadi maksudnya ini kan mencari sudut gitu ya, mencari besar sudut kotangan pi/2 itu berapa yang kotangan berapa yang hasilnya 0 gitu ya. Kotangan pi/2. Kotangan pi/2 sama dengan 0. Dan modulus 2i berapa? 2. Transformasi linier W sama dengan 2IZ ditambah 1 min I. Bila dituliskan dalam pengaitnya, nah, karena si Y itu sama dengan X kuadrat, bila ditulis dalam bilangan kompleks, ini ada di buku ini ya, yang saya referensikan di awal. Nggak ada yang ini ya, nggak ada yang pegang buku, apa namanya, buku paket ya. Ada. Nggak ada, Pak. Nah, ini kalau mau ya, karangannya Endang Dedi sama Encum Sumiati, pengarangnya itu. Penerbitnya ini Bumi Aksara. Oke, nah karena si Y sama dengan X kuadrat, bila ditulis dalam bilangan kompleks Z sama dengan X ditambah IX kuadrat, kan si Y-nya sama dengan X kuadrat ya, Y-nya diganti dengan X kuadrat, maka diperoleh, nah ini kan dia rotasi ya, dia rotasi dengan argumen A. Nah, argumen itu pi/2. Nah, ini kan rotasi ya. Matrik transformasi untuk rotasi itu, nah, rumusnya cos alfa min sin alfa cos alfa. Jadi di sini, nah, jadi silakan kalian buka lagi materi transformasi di fungsi real ya. Nah, jadi ini adalah cos pi/2 min sin pi/2 dikali dengan, nah ini kan asalnya itu si titiknya adalah x, x kuadrat. Kan y-nya adalah x kuadrat nih. Berarti asalnya adalah x, x kuadrat. Matrik transformasinya ini. Nah, di sini kan bisa kita cari ya. Karena ini pi/2 sudut istimewa. Sudah kita ketahui besarnya berapa. Cos pi/2 0, 90 min sin 90 berarti min 1. Nah, ini dikalikan saja sehingga didapatlah X aksen, Y aksen itu sama dengan min X kuadrat, X. Nah, jadi Z sama dengan X ditambah IX kuadrat setelah dirotasi gitu ya, itu menjadi W sama dengan min X kuadrat. Nah ini, min X kuadrat ditambah IX, Nah, sama dengan min Y kuadrat ditambah IY. Dengan demikian, kurva Y sama dengan X kuadrat dirotasi sejauh rotasi pi 90 derajat pada pusat 0,0 gitu ya. Petanya adalah X sama dengan min Y kuadrat. X sama dengan min Y kuadrat. Nah, sekarang kurva X sama dengan min Y kuadrat. Nah, karena tadi si modulus A-nya itu kan lebih besar dari 1, kan modulus A-nya 2 ya. Berarti kita harus setelah dirotasi dilatasi. X sama dengan min Y kuadrat dilatasi oleh faktor 2. Sehingga, nah, jadi ini tinggal dikalikan saja ya. Yang namanya dilatasi itu pengkalian. Tinggal dikalikan saja. 2 dikali ini. Jadi min 2X kuadrat ditambah 2X. Yang ini nih. Yang ini ya. Yang ini tinggal dikalikan. Jadi min 2X kuadrat ditambah 2IX. Oke? 2IX. Oh, ini harusnya ya. Oh, ini harusnya ditulis ini ya, kebalik.
Nah, harusnya langsung aja begini. Jadi setelah dirotasi hasilnya ini, nah dilatasilah dengan faktor skala 2, tinggal dikalikan. Jadi min 2x kuadrat ditambah 2ix. Nah, itu sama dengan, nah kan tadi si x sama dengan min y kuadrat gitu ya. Nah, ini tinggal diubah saja kalau jadi si y min setengah y kuadrat ditambah iy. Oke, jadi kurva x sama dengan min y kuadrat didilatasi oleh faktor 2. Petanya adalah x sama dengan min setengah y kuadrat. X sama dengan min setengah y kuadrat. Nah, oke, lalu selanjutnya kurva x sama dengan min setengah y kuadrat ditranslasi oleh vektor. Nah, kan tadi ya. Nah, ini nih. Ini ada translasinya. Berarti ini kan ditambah nih. 2iz. Nah, 2iz ditambah 1 min i. Nah, berarti ini adalah faktor translasinya. Ditranslasi oleh faktor 1 min i. Berarti kalau koordinatnya adalah 1, min 1 gitu ya. Maka si z sama dengan min 2x kuadrat ditambah 2ix kita translasi oleh faktor translasinya 1, min 1. Nah, ini tinggal dirotasi translasi. Jadi W sama dengan min 2x kuadrat. Nah, jadi ini kan 1 ini adalah bagian real ya. Yang ini berarti ditambah 1, yang ini ditambah min 1 gitu. Sama dengan min setengah Y ditambah I kuadrat ditambah I ditambah Y. Jadi kurva X sama dengan min setengah Y kuadrat ditranslasi oleh vektor 1, min 1. Petanya adalah X sama dengan min setengah Y plus 1 kuadrat ditambah 1. Dari persamaan 1, 2, dan 3 diperoleh peta dari kurva Y sama dengan X kuadrat oleh transformasi ini adalah X sama dengan min setengah Y plus 1 kuadrat ditambah 1. Nah, tadi kita misalkan XU gitu ya. Nah, Y-nya V sama dengan ini. Penyelesaian masalah di atas dapat pula dilakukan dengan cara lain. Seperti berikut. Jadi kita namakan misalkan W itu sama dengan U ditambah IV. Dan Z sama dengan X tambah IY. Nah, maka nanti akan diperoleh W sama dengan 2IZ ditambah 1 min I. Nah, W-nya dimisalkan U ditambah IV gitu ya. U ditambah IV. Nah, Z-nya diganti. Nah, nanti dapatlah ini. Dengan menyatakan X dan Y dalam U dan V, maka nanti akan diperoleh U adalah bagian real, V bagian imajiner. U2 min 2Y plus 1, V-nya 2X min 1. Nah, sehingga nanti didapat Y itu sama dengan, nah dari sini gitu ya, ini tinggal diselesaikan secara linear saja. Y sama dengan apa? Berarti kan U min 1 per min 2 kan gitu ya. Atau min setengah, nah ini min setengah U min 1 gitu. Atau ya min setengah U plus setengah gitu ya. Min setengah U ditambah setengah. Nah ini, dapatlah ini. X sama dengan dari sini, dapatlah X sama dengan setengah pi ditambah setengah. Jadi kurva Y sama dengan X kuadrat ditransformasikan oleh W sama dengan 2IZ ditambah 1 min I. Petanya adalah Y sama dengan X kuadrat. Nah, di mana Y-nya sama dengan ini. Oke. X kuadrat, X-nya tadi setengah Pi ditambah setengah, angkat 2. Dapatlah U sama dengan min setengah Pi tambah 1 kuadrat ditambah 1. Gitu. Nah, oke. Kan sama saja ya hasilnya. Nah, ini kan X sama dengan ini.
X sama dengan, tadi kan U, X sama dengan min setengah, ya tambah 1 kuadrat ditambah 1. Nah, ini kan U itu adalah X, V adalah Y. Nah, seperti itu. Bisa ya? Nah, ini lebih mudah ya. Artinya lebih cepat apa namanya penyelesaiannya dengan cara yang kedua. Jadi kita misalkan gitu ya. Nah, jadi si W ini adalah, jadi dimisalkan W ini adalah hasil transformasi dari si Z gitu loh. U adalah hasil transformasi dari si X gitu ya. V adalah hasil transformasi dari si Y. Nah, oke. Berikutnya ini ada transformasi kebalikan atau inverse ya, sama aja dengan inverse. Transformasi kebalikan. Transformasi kebalikan adalah transformasi yang berbentuk W sama dengan 1/Z. Ini tinggal dibalik gitu. Asalnya Z, kebalikannya ya 1/Z. Kita namakan 1/Z itu sama dengan W. Untuk mencari peta Z, anggota dari C, bilangan kompleks, oleh transformasi kebalikan W sama dengan 1/Z, dilakukan dengan cara berikut. Jika Z itu adalah R dikali ini, nah ini kan bisa disingkat jadi R cis theta gitu ya, diperoleh W sama dengan 1/Z sama dengan 1/, nah ini Z-nya, R kali cos theta plus I sin theta, nah, sama dengan, nah ini kan bisa kita gunakan apa yang namanya seperti apa itu hmm,
Oke, kita lanjutkan ya. Tadi sampai di sini ya. Iya, Pak. Oke. Nah, jadi tadi 1 per Z ya. Z-nya adalah R cis theta, cos theta plus I sin theta. Kita kalikan dengan cos theta plus I sin theta. Nah, maka kita dapatkan sama dengan 1 per R cos min theta ditambah I sin min theta. Dengan demikian, transformasi kebalikan itu memetakan suatu titik pada bidang Z dengan modulus sama dengan R dan argumennya adalah theta, itu menjadi, kok ada ini sih? Menjadi suatu titik pada bidang W dengan modulus sama dengan 1 per R. Nah, asalnya R jadi 1 per R kan ini ya. Dan argumennya menjadi negatif theta gitu. Oke. Nah, jadi transformasi kebalikan itu memetakan bidang Z dengan modulusnya adalah R dan argumennya theta itu menjadi suatu titik pada bidang W dengan modulus adalah 1 per R dan argumennya jadi min theta. Kan tadi asalnya R cos theta plus I sin theta, setelah ditransformasi oleh transformasi kebalikan 1 per Z sehingga didapatlah si hasil transformasinya itu menjadi 1 per R cos min theta ditambah I sin min theta. Transformasi kebalikan bila digambarkan, nah jadi gambarnya seperti ini gitu ya. Nah, perhatikan di sini O, nah, ini ada yang kurang nih. Oh, di sini ini A-nya di sini. Oh, ini berantakan. A-nya di sini ya. Ini B. Nah, di sinilah si C-nya. Nanti kalau mau mah boleh di fotokopi saja ya. Ini bukunya saya pegang. Ya, nggak usah semua juga nggak apa-apa. Maksudnya materi yang dipelajarinya saja gitu ya. Nah, di sini A, ini B, ini C. Perhatikan segitiga OACB. Nah, OCB, OCB. Nah, OCB ya, segitiga O. Nah, oke. Ini gambarnya kurang lengkap ya. Nanti saya fotokan saja ya. Ini agak berantakan, ini harusnya lurus. Ini lurus ke sini, ini enggak begini. Harusnya ini lurus gitu ya. Nah, sampai di B itu lurus dia. OACB jadi segitiga OACB. Nah, dan segitiga OAC. Karena segitiga OCB itu dan segitiga OAC. Nah, dia membentuk sudut siku-siku gitu ya dengan besar sudut pi per 2 dan segitiga COB dan segitiga AOC, maka segitiga OCB dikurangi segitiga OAC akibatnya diperolehlah persamaan jadi modulus OC ya. Jadi OC ini ada bar di sini menyatakan garis ya panjangnya gitu ya. Dia suatu vektor OC dibagi OB sama dengan OA dibagi dengan OC. Nah, jadi ini kan kalau ingat di materi tentang vektor gitu ya. Nah, OC ini kan dia menyatakan vektor yang berarah dari O ke C gitu ya. Jadi kalau pakai tanda mutlak seperti ini menyatakan panjang. Jadi panjang OC dibagi panjang OB sama dengan panjang OA dibagi panjang OC.
Nah, dari situ kita dapatkan mutlak Z itu sama dengan mutlak Z dikali mutlak OB itu sama dengan 1. Nah, ini ya, ini 1. Ini bukan 1/2. Ini harusnya W sama dengan 1/Z ya. Nah, nantilah saya fotokan ya si gambar ini nih. Ini kurang lengkap, agak berantakan. Nah, oke lah. Didapatlah si OB itu sama dengan 1 per modulus Z. Nah, sama dengan, nah ini menggunakan sifat mutlak saja ya. Sifat mutlak sama dengan, karena mutlak 1 ya 1 gitu ya. Sama dengan mutlak 1/Z. Berarti ya sama dengan mutlak W. Selanjutnya akan ditentukan peta dari garis lurus dan lingkaran di R kuadrat oleh transformasi kebalikan W sama dengan 1/Z. Ini kok ada di sini sih? Tulisan ini nggak bisa dihapus lagi ya? Sedikit error. Adapun prosesnya, nah sebagai berikut. Misalkan persamaan garis lurus di R kuadrat adalah, nah ini kan persamaan garis ya. Bentuk umum persamaan garis secara implisit ya, AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Lalu A dan B itu tidak sama dengan 0 gitu ya. Nah, jadi sama-sama tidak 0 A dan B-nya ditransformasikan oleh W sama dengan 1/Z. Nah, namakan saja Z itu sama dengan X ditambah Y. Dan W-nya adalah U ditambah I kali V. Maka, nah, W itu sama dengan 1/Z, berarti sama dengan 1/X ditambah Y. Ini sama dengan, setelah tadi ya, dikalikan lah ini. Dikalikan seperti dirasionalkan gitu ya. Nah, dirasionalkan ini bisa dikali dengan X min Y berarti. Ini kali X min Y per X min Y, dapatlah jadi sama dengan X min Y per, nah ini X plus Y dikalikan dengan X min Y, nah jadi sama dengan ini kan, X kuadrat, nah ini min I kuadrat, I-nya kan min 1, nah, dikuadratkan jadi 1, jadi plus gitu ya, X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan, bisa kita tulis seperti ini, X per X kuadrat tambah Y kuadrat min IY per X kuadrat Y kuadrat. Ini harusnya plus. Tuh, banyak typo nih. Nah, oke. Ini harusnya X kuadrat plus Y kuadrat juga ya. Nah, jadi peta garis lurus di R kuadrat oleh transformasi W sama dengan 1/Z itu adalah, nah, jadi si persamaan garis lurus ini dipetakan oleh 1/Z, maka nah, si X itu menjadi U per, nah tadi kan, nah yang atas ini nih. Ini kan X itu sama dengan U ya. U per U kuadrat tambah V kuadrat. Nah, X-nya diganti dengan U per U kuadrat tambah V kuadrat. B ditambah B, Y-nya ini. Y per X kuadrat, Y kuadrat. Nah, Y-nya V, X-nya U. Nah, jadi min V per U kuadrat ditambah V kuadrat ditambah C. Sama dengan, dapatlah ini. Oke. Nah, dari sini kita operasikan saja. Jadi si C itu sama dengan 0. Maka petanya berupa suatu garis lurus. Tetapi jika si C-nya tidak sama dengan 0, petanya berupa suatu lingkaran. Kan kalau C-nya 0, sehingga ini C dikali U kuadrat tambah V kuadratnya kan berarti 0 kan? Sisanya kan tinggal ini. AU min BV. Ini kan fungsi linier ya. AU BV. Di sini U dan V adalah variabelnya, A dan B adalah parameter konstan koefisiennya. Tapi kalau si C-nya tidak 0, ini kan ada U kuadrat ditambah V kuadrat.
ini adalah persamaan lingkaran ya. Nah, kalau dibuatkan ini jadi persamaan lingkaran. Jadi kalau si C-nya tidak sama dengan 0, si petanya ini, nah, jadi si ini kalau C-nya tidak sama dengan 0, dia akan menjadi suatu lingkaran. Tapi kalau C-nya 0, dia akan garis lurus. Karena persamaannya kan ini saja. AU min BP sama dengan 0. Nah, misalkan persamaan lingkaran di R kuadrat adalah, nah ini kita tahu ini adalah bentuk umum dari persamaan lingkaran ya. X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX tambah BY plus C sama dengan 0. Ditransformasikan oleh W sama dengan 1 per Z. Nah, transformasinya ini. Oke. Ditambah A dikali X. X-nya tadi apa? X-nya adalah U ya. U per U kuadrat ditambah V kuadrat dikurangi B dikali Y-nya adalah V per U kuadrat ditambah V kuadrat plus C sama dengan 0. Oke, nah dapatlah ini. Nah, di sini sama ya, kalau C-nya adalah 0, berarti dia akan berupa garis lurus. Dengan persamaan AU min BV tambah 1 sama dengan 0. Tetapi jika C-nya 0, ini petanya suatu lingkaran. Contoh sekarang. Tentukan peta garis X sama dengan 1. Nah, garis X sama dengan 1 oleh transformasi W sama dengan 1 per Z. Nah, jadi di fungsi kompleks itu yang asalnya dia garis lurus ditransformasikan oleh suatu fungsi kompleks dengan fungsi kebalikan, ya bisa jadi menjadi suatu lingkaran. Asalnya garis lurus ditransformasi oleh fungsi kompleks dengan transformasi kebalikan bisa memungkinkan dia menjadi suatu lingkaran. Nah, ini kan ketika di sini nanti nilai C-nya tidak sama dengan 0. Kita coba. Oke, seperti ini ya. Nah, ini kan X sama dengan 1 nih, persamaan garisnya X sama dengan 1. Kalau kita buat secara implisit berarti X min 1 sama dengan 0. Nah, ini kan jadi X min 1. Oke. Nah, di sini dia akan menjadi C dikali ini kan. C dikali ini. Nah, C dikali U kuadrat tambah ini. Nah, lalu C-nya kan di sini tidak sama dengan 0. Ini adalah C. C-nya kan 1 kan. C itu kan konstanta di sini. Ini C itu konstanta. Di sini 1 konstantanya. Berarti kan min 1. Min 1 berarti di sini. Min 1. C-nya min 1. Nah, oke, sama dengan 0. Sehingga dari sini kita dapatkan U min setengah pangkat 2 ditambah V kuadrat. Ini dioperasikan ya. Dapatlah ini sama dengan 1/4. Nah, jadi garis X sama dengan 1 pada bidang Z dipetakan oleh W sama dengan 1 per Z ke bidang W menjadi suatu lingkaran dengan pusat 0, setengah. Nah, ini pusatnya 0, setengah. Ini kan bisa ditulis X min setengah kuadrat ditambah Y secara umum ini kan nggak ada berarti ya, V kuadrat Y kuadrat ini bisa ditulis begini kan. Nah, kita tahu di persamaan bentuk umum lingkaran berpusat di A, B. Nah, ini adalah pusatnya gitu kan. Pusatnya itu adalah setengah. Sorry. Minnya nggak dibawa ya. Nah, kan bentuk umum dari persamaan lingkaran pusat A di A, B itu adalah X min A kuadrat tambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, gitu kan. Kok nggak bisa ngapus ya? Jadi pusatnya setengah,
0. Nah, gitu. Nah, ini. Sorry. Kebalik ya. 0, setengah. 0, 0, setengah. 0, setengah. Dan jari-jarinya, nah, tadi kan sama dengan 1/4. Nah, bentuk umumnya itu kan R kuadrat sama dengan 1/4. Ya, jadi R-nya 1/2. Asalnya garis lurus, setelah dipetakan oleh fungsi Z dengan transformasi kebalikannya 1/Z, sehingga dari garis lurus ini dia menjadi satu lingkaran yang berpusat di 0, setengah. 0, setengah. Sorry, ini bener nih, ini yang salah ya. Ini kan U itu X ya, setengah, 0. Ini salah nih. Tuh, sorry, banyak typo nih. Ini harusnya setengah, 0 ya. Nah, inilah katakanlah di sini setengah, 0 gitu. Oke. Nah, ini kok error gini ya? Coretan saya ini muncul di sini nih. Perlu di-refresh. Contoh berikutnya, misalkan ada lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat min X sama dengan 0. Ditransformasikan oleh W sama dengan 1/Z. Nah, ini kan ingat bentuk umum dari persamaan lingkaran adalah X kuadrat tambah Y kuadrat tambah AX min BY ditambah C. Nah, ini ya. Oke. Ini lingkaran. Nah, ini lingkaran ini untuk nyari pusatnya bagaimana rumusnya nih? Pusatnya ya, untuk yang ini berarti kan min setengah A, min setengah B ya. Rumusnya itu kan. Lalu si R-nya jari-jari adalah min setengah A kuadrat ditambah min setengah B kuadrat min C ya. Rumusnya itu kan. Nah, ingat-ingat nih. Bersama lingkaran. Oke. Nah, di sini transformasinya kan tadi ya. C dikali U kuadrat tambah V kuadrat. C-nya di sini min 1 berarti. Sorry. C-nya 0 ya. C-nya 0 di sini. Konstantanya di sini 0. Ya. Konstantanya 0. Dapatlah jadi U sama dengan 1. Jadi lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat min X sama dengan 0 ditransformasi oleh W sama dengan 1/Z di bidang W adalah U sama dengan 1. Jadi dia berupa garis lurus tuh. Baliknya ya. Ini asalnya lingkaran. Nah, ini kan berarti pusatnya nih. Nah, yang ini. Oke, berarti kan di sini A. Nah, pusatnya itu kan di sini 1 nih ya. Sorry. Ini min X. Nah, berarti kan pusat dari lingkaran ini adalah min setengah dikali ini. A-nya berarti di sini min 1, nah di sini kan Y-nya 0 ya, nggak ada ya, berarti 0. Jadi setengah, 0. Nah, setengah, 0 nih. Pusat ini adalah setengah, 0. Jari-jarinya berapa? Jari-jarinya ya pakai rumus itu ya. Jadi R sama dengan berarti setengah kuadrat. Ini kalau digambarkan ya, kita gambarkan setengah kuadrat ditambah. Nah, berarti 0 kuadrat dikurangi si C. C-nya 0. Jadi ini 1/4 ya setengah ini. Jari-jarinya setengah. Nah, ini kan sebenarnya contoh yang tadi ya. Sebaliknya. Nah, ini persamaan lingkarannya pusat di setengah, 0 dengan jari-jari R-nya setengah. Kan yang tadi ini kan. Jari-jarinya setengah. Nah, jadi dibalik nih sekarang lingkaran ini ditransformasi. Nah, jadilah garis lurus gitu. Garis lurus ini yang tadi
ditransformasi oleh W sama dengan 1/Z jadi lingkaran ini. Pusat di setengah koma nol jadi setengah. Nah, yang ini ditransformasi oleh ini bakal jadi ini gitu ya, kebalikannya. Seperti itu. Oke? Bisa dipahami ya? Nah, seperti itu ya. Kok ini nggak bisa dihapus ya? Error. Oke. Coba. Masih ada 10 slide lagi nih. Nah, jadi itu adalah transformasi kebalikan. Tanggung kita beresin aja ya. Selanjutnya ada transformasi. Oh, ini jadi gini ya. Jadi muncul di sini. Kenapa? Nah, transformasi bilinear. Nah, jadi di fungsi kompleks ada yang disebut dengan transformasi bilinear. Bilinear. Misalkan A, B, C, D adalah konstanta dengan anggota bilangan kompleks gitu. Jadi ini konstanta kompleks. Transformasi dengan bentuk W sama dengan AZ plus B per CZ plus D. Nah, di sini ketika si AD, A kali D, dikurangi B kali C, itu tidak sama dengan 0, dan C-nya tidak sama dengan 0, maka ini disebut dengan transformasi bilinear. Nah, Mobius. Jadi katakanlah B itu kan 2 ya. Nah, ada dua fungsi linear ini, gitu ya. AZ plus B, CZ plus D. Nah, jadi ini di fungsi kompleks nggak disebut fungsi rasional ya, tapi fungsi bilinear. Bilinear. AZ plus B per CZ plus D. Kalau di fungsi real ini dinamakan fungsi rasional namanya, pecahan. Transformasi W sama dengan AZ ditambah B per CZ plus D. Nah, dapat ditulis. Oke, komposisi dari fungsi linear. Kok. Nah, apa sih ini teh? Agak error nih. Jadi di sini W sama dengan FZ. FZ-nya tadi AZ per B per CZ plus D. Nah, W sama dengan, ini dimasukkan saja ya. Nah, jadi si A kali Z ini bisa ditulis gitu ya. Ini dimanipulasi sedemikian rupa. Nah, jadi komposisinya adalah sini ada S sama dengan CZ plus D, lalu T adalah 1 per S, dan W sama dengan A per C ditambah ini BC min AD Oke per C. Oke, contoh ya. Contoh, tentukan peta dari imajiner Z besar dari 0 oleh transformasi bilinear W sama dengan Z min 1 per Z plus I. Nah, penyelesaiannya W sama dengan Z min 1 plus per Z plus I. Nah, ini bisa kita, bentar. Ini 2I ya harusnya nih. Ini 2I nih. Banyak typo. Ini I ya. Nah, ini I.
Nah, ini I. Jadi, eh oke, ini juga salah nih. Ini harusnya min I ya. Z min I per Z plus I. Jadi ini harusnya Z min I per Z plus I. Z min I per Z plus I. Jadi ini I ya. Ini. Nah, bisa kita tulis plus I min 2I. Nah, ini sama dengan, bisa kita tulis, nah ini kan Z plus I dibagi Z plus I kan 1, dikurangi 2I per Z plus I. Nah, jadi kita manipulasi gitu ya. Kita manipulasi seperti ini. Nah, misalkan S itu sama dengan Z ditambah. Oh kan ini salah nih. Ini I ya. Aduh. Nah, T sama dengan 1 per S, dan W sama dengan 2 S1 min 2 I IT. Nah, diperoleh pengaitnya. Nah, jadi pengaitannya itu adalah Z. Ini I ya. Z. Nah, ditransformasikan oleh si S ini menjadi Z tambah I. Lalu, nah, maka ini ditransformasikan oleh si T. T itu transformasinya 1 per S gitu ya. Sehingga ini jadi asalnya Z plus I, setelah ditransformasikan oleh T 1 per S jadi 1 per Z plus I. Setelah itu, ini oleh si W sama dengan 1. Jadi si Z-nya adalah eh, apa namanya? Ya, ini ditransformasikan oleh W ya, 1 min 2 IT. Nah, jadi dapatlah nanti 2I per Z tambah I. Nah, adapun gambar peta masing-masing transformasi komposisinya adalah sebagai berikut. Gitu. Oke, jadi ini adalah Z tambah I dipetakan. Jadilah seperti ini. Lalu, nah yang ini dipetakan oleh si T tadi ya. Nah, jadilah sebuah lingkaran seperti ini. Ini asalnya garis gitu kan. Nah, ini kan garis. Ini kan asalnya dia suatu titik bilangan kompleks. Jadilah garis seperti ini. Dari sini jadilah apa namanya? Suatu lingkaran seperti ini, ya. Nah, adapun proses untuk memperoleh peta IZ besar dari 0, masing-masing transformasi S, T, dan W ini diberikan. Nah, oke. Nah, jadi nanti sebagai latihan gitu ya. Nah, jadi berikut ini adalah cara lain untuk menentukan hasil transformasi oleh W sama dengan Z min I. Nah, ini I ya. I ini. Nyatakan Z dalam W, sehingga W itu sama dengan Z min I per Z plus I. Ini dioperasikan saja kali silang. Dapatlah ini. Oke. Jadi dapatlah Z itu sama dengan min I kali W plus 1 per W min 1. Ingat si W itu kan tadi sama dengan U ditambah I kali V ya. U plus IV. Nah, tinggal disubstitusikan saja. Oke, maka diperoleh seperti ini. Jadi peta dari IZ besar dari 0 oleh transformasi W sama dengan Z min I per Z plus I. Nah, dapatlah seperti ini. Maka, nah, bentuk petanya adalah, ini kan daerah lingkaran. Gitu ya. Ini kan U kuadrat tambah V kuadrat kurang dari 1. Nah, ini adalah lingkaran yang berpusat di titik
0,0. Oke. Nah, kita tahu persamaan lingkaran titik 0,0 itu adalah x kuadrat y kuadrat sama dengan r kuadrat kan itu ya. Ini persamaan lingkaran. U kuadrat tambah V kuadrat kurang dari 1. Nah, dengan jari-jarinya, nah ini jari-jarinya berarti dia yang kurang dari 1 gitu ya. Ya, intinya sebuah lingkaran. Nah, jadi berikut ini akan dibicarakan bagaimana fungsi transformasi linear dan bilinear itu dapat disajikan dalam teorema di bawah ini. Nah, jadi di sini ada teorema 1 yang menyatakan jika Z1 tidak sama dengan Z2 adalah sebarang titik pada bidang Z dan W1 tidak sama dengan W2 sembarang titik pada bidang W, maka fungsi transformasi linear yang memetakan J ke WJ ini dengan J sama dengan 1, 2 itu adalah, jadi J-nya itu 1, 2, dan seterusnya gitu ya. Artinya J1, Z1, Z2, dan seterusnya, W1, W2, dan seterusnya gitu kan. Adalah W min W1 per W min W2 sama dengan Z min Z1 per Z min Z2. Bukti, nah ini pembuktiannya misalkan fungsi transformasi linear adalah AZ tambah B. Diperolehlah suatu sistem persamaan AZ1 tambah B sama dengan W1, AZ2 tambah B sama dengan W2. Dengan menyelesaikan sistem persamaan tersebut, maka akan diperoleh seperti ini. Sehingga transformasinya adalah W sama dengan Z1. Oke, nah, kalian pelajari saja ini ya, sehingga hasil akhir didapat teorema tadi, W min W1 per W min W2 sama dengan Z min Z1 per Z min Z2. Oke, lalu ada teorema 2. Nah, teorema 2, jika Z1 tidak sama dengan Z2 tidak sama dengan Z3, sembarang titik pada bidang. Ini bidang ya, banyak typo. Pada bidang Z dan W1 tidak sama dengan W2, tidak sama dengan W3. Sebarang titik pada bidang W, maka fungsi transformasi bilinear yang memetakan ZJ ke WJ dengan J sama dengan 1, 2, dan 1, 2, 3 adalah W min W1 dikali W2 min W3 per W min W3 per W2 min W1 itu akan sama dengan, jadi dia akan punya persamaan seperti ini gitu ya. Z min Z1 kali Z2 min Z3 per ini. Nah, contoh misalkan, tentukan transformasi bilinear yang memetakan Z1 sama dengan 0 ke W1 sama dengan min 3, Z2 sama dengan min I ke W2 sama dengan min 1 min 2I, dan Z3 sama dengan 1 ke W3 sama dengan min 1. Penyelesaian. Nah, tadi berarti ya, kita bisa gunakan teorema tadi. Nah, teoremanya. Jadi W min W1 dikali W2 min W3 per W min W berapa? 1 ya. Nah, mana tadi itu? W min W3 kali W2 min W1, nah sama dengan ini. Tinggal dimasukkan saja ini. Jadi didapatlah W itu sama dengan 2 min 3 per Z plus 1. Nah, jadi inilah fungsi transformasinya. Fungsi transformasi bilinear yang memetakan Z1 0 ke W1 min 3, Z2 min I ke W2 min 1. Inilah ternyata si transformasinya. Gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Oke. Mungkin nanti bisa di copy saja ya ini, soalnya di slide-nya saya agak
kesulitan buat apa namanya gambar-gambar gitunya ya, biar lebih jelas bisa di copy saja ini untuk bab transformasi elementer ya. Ya, Pak. Cuma 6 halaman, 7 halaman, 7 lembar, sorry. Oke. Nah, jadi itulah transformasi elementer ya yang ada di fungsi kompleks. Ada 3. Jadi yang kita pelajari itu ada transformasi linier, tadi ya, transformasi linier. Lalu ada transformasi kebalikan, 1/Z, dan transformasi bilinier. Nah, ini kan yang berbentuk AZ plus B per CZ plus D. Seperti itu. Oke. Nah, silakan nanti kalian pelajari lagi ya. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin pertemuan hari ini cukup sampai di sini aja dulu ya. Iya, Pak. Jadi materinya sebenarnya sudah selesai ya. Nah, ini kita tuh jadwal UASnya agak terlalu lama kalau saya lihat di kalender akademik kan mulai UAS itu kalau nggak salah 31 Januari gitu ya, akhir. Kalau saya hitung-hitung dari setelah UTS itu harusnya pekan ini mulai UAS gitu ya. 8 pertemuan setelah UTS. Oke, nanti ya sebelum UAS kita ada kuis aja dulu ya. Kita ada kuis dulu. Oke, kalau gitu saya tutup pertemuan hari ini dengan baca alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.